Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ang Saiful Milah dengan NIM 171010507546 ruang C206 akan menjelaskan tentang gambaran umum sistem informasi manajemen dengan dosen pengempuh Noto Susanto SEMM. Selanjutnya pengertian sistem dan informasi. Sistem yaitu suatu kesatuan yang terdiri dari elemen atau komponen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya informasi. Informasi yaitu data yang telah diolah menjadi bentuk yang lebih berguna, yang lebih berarti, memiliki arti bagi yang menerimanya. Selanjutnya pengertian sistem informasi. Sebuah sistem manusia atau mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi berguna, mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan. Yang selanjutnya fungsi untuk meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat waktu dan akurat bagi para pemakai tanpa mengharuskan adanya perantara sistem informasi. Yang kedua, menjamin ketersediaan kualitas dan keterampilan dalam manfaat sistem informasi secara kritis. Yang ketiga, mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Yang keempat, menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi. Yang kelima, mengantisipasi dan memahami konsekuensi ekonomis dari sistem informasi dan teknologi baru. Yang selanjutnya aktivitas manajemen. Yang pertama, dari perencanaan strategis, yaitu untuk perumusan sasaran dan rencana strategis. Yang kedua, pengendalian manajemen, yang berarti untuk perumusan anggaran dan alokasi sumber daya. Yang ketiga, pengendali operasional, yang berarti untuk penjadwalan aktivitas dan laporan presentasi. Yang keempat, berarti pengelola transaksi, yang berarti untuk pengelola pesanan, pengiriman, dan penerimaan. Yang selanjutnya, apa sih komponen pembangun SIM? Yaitu terdiri dari hardware, software, prosedur, pedoman. Hardware yang berarti perangkat keras bagi suatu sistem informasi atas komputer. Kalau software yang terdiri dari software sistem software, sistem operasi, penerjemah bahasa, software aplikasi pemrogram sendiri, dan yang terakhir software aplikasi paket jadi. Yang ketiga, prosedur pedoman, yaitu untuk prosedur merupakan komponen fisik karena prosedur disediakan dalam bentuk fisik. Sekarang ada tingkatan manajemen. Yang pertama, manajemen puncak, yang berarti untuk tingkatan manajemen tertinggi dalam sebuah organisasi yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan aktivitas. Yang tingkatan kedua, manajemen menengah, tingkatan manajemen yang bertugas mengembangkan rencana-rencana sesuai dengan tujuan dan tingkatan yang lebih tinggi dan melaporkan kepada top manager. Yang tingkatan terakhir, manajemen lini pertama, tingkatan yang paling bawah dalam suatu organisasi yang memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional. Terus selanjutnya, manfaat sistem informasi manajemen, yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas data secara akurat dan real time. 2. Memudahkan pihak manajemen untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengarahan, dan pendelegasian kerja kepada semua departemen yang memiliki hubungan atau koordinasi. Sekarang yang terakhir, kesimpulan dari pembahasan yang tadi, yaitu sistem informasi manajemen sangat penting dalam suatu organisasi, khususnya dalam bidang pendidikan. Sistem informasi manajemen bukan sistem informasi keseluruhan, karena tidak semua informasi di dalam organisasi dapat dimasukkan secara lengkap ke dalam sebuah sistem yang otomatis. Aspek utama dari sistem informasi akan selalu ada di luar sistem komputer. Sistem informasi harus dijalani secara teliti agar mampu melayani tugas utama. Tujuan sistem informasi manajemen adalah memenuhi kebutuhan informasi semua manajer dalam substansi organisasional perusahaan. Sistem informasi menyediakan informasi bagi pemakai dalam bentuk laporan dan output yang dari berbagai simulasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.